Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pertama kita sudah bahas ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, tadabbur surah Yasin. Kita sudah kenalkan dengan eh, surat ini dengan mengetahui nomor surat, jumlah ayatnya, golongan suratnya, makiyah. Jumlahnya nggak begitu banyak loh, 83. Ya, nomornya juga udah harus hafal nih 36. Penamaan surah juga sudah kita bahas. Nah, kandungan utamanya juga sudah kita bahas seingat saya. Semoga nggak salah ya, Mbak Lail, Mbak Nia. Ya, kandungan global ini Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, berisi tentang akidah. Ya, sekali lagi, hampir seluruh Al-Quran tidak tidak ada yang tidak berisi akidah. Ya. Kemudian juga tentang keagungan Al-Quran, tentang kudratullah, ya, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah dengan kisah Ashabul Qaryah. Nah, nanti insya Allah di sesi ini kita masuk ke sini, cerita penduduk kampung, penduduk desa. Ya. Nah, tentunya juga ini kaitannya dengan kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan hambanya, makhluknya di hari akhir nanti. Ya, makanya di sini ulama mengatakan ghayatuhal kubra, ya, isi fokus global atau kandungan global ayat, kandungan pokok ayat apa? Qaidiyah, tarbawiyah, syar'iyah. Berisi tentang akidah, berisi tentang edukasi, berisi tentang syariat. Ini subtemanya ya, Mbak Ibu, sudah saya kenalkan. Ruwet ya kalau ngelihat bahasa Arab ya. Ruwet, apalagi nggak ada pakaiannya atas bawah kanan kiri. Ya, ini sudah saya terjemahkan kurang lebih. Ya. Perlu saya informasikan kalau tentang subtema, Mbak Ibu, ulama kadang berbeda cara mengklasifikasi subtema. Tapi ini nggak jadi masalah. Ada yang mengklasifikasinya 8, mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Tidak menjadi masalah gitu. Ya, bukan masalah yang prinsip subtema, tapi isinya insya Allah tidak berbeda. Ya, ini subtemanya sudah kita bahas. Isinya, ini versi Arabnya ya, Ibu. Versi Arabnya ini kalau bahasa ini kharaid dhihniyah, ya. Mind map, kalau dimappingkan agar kita memudahkan kurang lebih kayak begini. Ya, dari walaupun ini jumlahnya berbeda dengan yang tadi 8, ini lebih. Ya, tapi paling tidak ini membantu. Ya, itu kharaid dhihniyah, ada mind map untuk memahami isi surah Yasin. Ini Mbak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau Ibu lihat 1 sampai 12 ya. 1 sampai 12 isinya tentang Al-Qur'an ya. 13 sampai 32 isi tentang Ashabul Qaryah ya. Dan seterusnya. Ya, ini sudah kita kenalkan walaupun gambarnya baru sekarang saya munculkan. Kalau isinya sudah saya kenalkan ya. Baik. Ini sayangnya belum saya terjemahkan ya Mbak Ibu. Tapi insya Allah tidak jauh dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Subtemanya. Baik. Hadis-hadis tentang keutamaan surah Yasin juga sudah kita bahas. Ini jadi kita lewatin karena sudah kita bahas ya. Mbak Ibu, intinya adalah sebagian besar hadis tentang walaupun ada yang derajatnya bisa dijadikan hujah, yang derajatnya bisa dijadikan hujah atau yang bagus ya. Maksudnya hasan gitu ya. Enggak dhaif ya, di antaranya adalah yang diampuni dosanya. Barang siapa yang membaca surah Yasin, diampuni dosanya. Yang lainnya ya termasuk hadis-hadis yang dhaif. Ya, kemarin sudah kita sampaikan. Nah, berikutnya juga sudah kita sampaikan pendapat ulama menyikapi hadis dhaif ya. Ini perbedaannya. Ada yang mengatakan boleh diamalkan ya. Hanya saja ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya 3. Ini ya. Bahwa hadis dhaif itu tidak parah
kedoifannya dan nggak keluar dari ya tentang nggak berlawanan ya dengan hadis yang lebih sahih. Ya. Yang kedua ya tidak terkait dengan ya, masalah-masalah usul. Yang ketiga nih tidak kalau hadis dhaif jangan oh ini dari Rasul gitu ya. Ya laksanakan saja gitu ya. Tapi tidak menisbatkan mencantolkan ya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, ini sudah kita bahas. Ya. Nah, nanti Ibu ya kaitannya dengan orang meninggal kalau lewat di kuburan orang mukmin ya. Nah, hendaknya apa yang kita katakan? Kita doakan Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Assalamualaikum orang mukmin, orang muslim. Insya Allah aku nyusul loh, gitu ya. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Kita bermohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Semoga Allah memberikan afiyah, ya, keselamatan buat kita semuanya. Kemudian mendoakan mereka yang sudah meninggal. Baik, kita masuk ke tadabburnya. Ya, penamaan surah Yasin ya, disebut surah Yasin. Nah, ini Ibu ya, surah Yasin kemarin sudah ya, Mbak? Ini ya, sudah ya. Baik, ini huruf-huruf namanya huruf muqatta'ah, huruf yang pisah-pisah per huruf. Ulama menjelaskan itu bagian dari kemukjizatan Al-Qur'an loh. Gitu. Kenapa demikian? Nah, mereka para ahli syair, pembuat syair nggak bisa bikin kayak ayat ini Yasin, Alif Lam Mim gitu. Ya. Walaupun ya, ini yang pertama. Yang kedua adapun maknanya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Yasin ya Unaisain ya atau ya Unais ya. Manusia kecil maksudnya ya. Di sini ulama mengatakan siapa yang disebut dipanggil ya, dipanggil Yasin ya. Nah, wal Qur'anil karena ada ayat inna kalaminal mursalin ayat berikutnya maka sebagian ulama mentafsirkan oh itu yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas ya. Baik. Ayat pertama ini ya insan atau ya unais ya. Baik, sepintas saja karena ini hanya mengulang ya. Wal Qur'anil Hakim ya. Walaupun wow ini artinya dan tapi mari kita pahami wow ini adalah sumpah loh Mbak Ibu. Ya. Sumpah. Wal Qur'anil Hakim demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Ya. Nah, apa maksudnya hikmah? Hikmah, kata ulama begini, yakni muhkam. Apa itu muhkam? Yang tidak ada sedikit pun di dalam Al-Quran itu kebatilan. Ya. Semuanya, baik dari depan maupun belakangnya. Nah, ada yang menarik lagi nih, ini pertama. Al-Quran Al-Hakim, wau kosam, sumpah. Ya. Ini saking agungnya Al-Quran dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah bersumpah ini? Yaqsimullahu ta'ala li Muhammadin. Ya. Al-Qur'anil Hakim setelah itu apa? Inna kalaminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Maka mufasir menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an yang ya muhkam yang sungguh lurus semuanya ya, sungguh padat dengan isi kebenaran, tidak ada sedikit pun celah ya. Nah, bahwa Al-Qur'an itu benar dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah. Kenapa? Li Allah ya syukka ahadun fi kaunihi mursalan agar sampai
dihantarkan dengan sumpah oleh Allah agar apa? Loh, karena saat itu didustakan oleh orang-orang Arab, ya. Dan bahkan sekarang pun juga ada yang berusaha Muhammad itu bla 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 bla, ya. Mereka merendahkan Rasulullah. Nah, padahal di sini dihantarkan dengan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, innaka laminal mursalin, untuk apa? Di Allah yasyukka ahadun fi kaunihi mursalan, agar tidak ada satupun orang yang ragu terhadap kerasulan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini penting bagi kita ibu-ibu. Ibu-ibu pernah dengar nggak ada orang yang mau percayanya hanya dengan Quran, tidak mau percaya dengan Rasul? Pernah nggak ibu dengar itu? Kayaknya sih bagus gitu ya, kayaknya ya. Padahal ini di antara bentuk kesesatan. Bahwa mereka percaya terhadap Al-Quran memang harus. Tapi sesatnya di mana? Sesatnya tidak mau beriman kepada Rasul. Nah, kelompok inilah yang disebut ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah, mengingkari sunnah. Termasuk berarti mengingkari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sah. Syahadat berapa? Syahadat itu dua. Yang satu disebut syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang kedua syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enggak sah syahadatnya kalau enggak dua. Nah, aku enggak mau syahadat satu saja, enggak sah. Nah, termasuk konsekuensi syahadat adalah jadi mengimani kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini diperkuat inna kalaminal mursalin. Ada sebab nuzul, Ibu, ya, ini bunyi Arabnya, hadisnya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fis sajdah fayajuru bil qira'ah fayajaru bil qira'ah hatta yata'adza bihi nasun min Quraisy hatta qamu liyakhudhuh, ya. Faidan aidihim majmu'ah ila a'naqihim, ya. Faidan bihim umyun la yubsirun. Faja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, ya, nanshudukallah, ya. Nah, ini saya ambil di tafsir Munir, mari kita lihat terjemahannya. Jadi Rasulullah SAW, Ibu, ya, saat itu membaca surah As-Sajdah dengan suara yang keras. Nah, suara itu membuat orang-orang kafir Quraisy marah sehingga mereka bermaksud mencelakakan beliau. Nah, ini pelajaran ya, Mbak Ibu ya. Kalau ada teman-teman kita yang baca Quran keras, ya mari kita ukur nih ya. Hati kita merasa risih enggak? Ya. Akan tetapi tiba-tiba tangan mereka menjadi terbelenggu kaku di leher. Ya. Nah, ini niat mereka mau mengganggu Rasulullah. Tiba-tiba terbelenggu. Ya, dan pandangan mereka menjadi gelap sehingga tidak dapat melihat. Ya. Nah, di riwayat lain disebutkan, ya, karena mereka ingin menghabisi Rasul, ingin menyiksa Rasul. Nah, kemudian Rasul memohon kepada Allah dan keluar. Setelah keluar, mengambil pasir, menaburi muka mereka. Nah, setelah itu mereka nggak bisa melihat. Di riwayat lain begitu. Nah, setelah itu Rasulullah SAW keluar, udah begitu saja. Padahal mereka juga nongkrong di situ, gitu ya. Nah, setelah mereka terbelenggu, mereka lantas berbondong-bondong mendatangi Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Muhammad, ya, tolong dong, ya, kami mohon kepadamu dengan nama Allah, ya, agar engkau menolong kami mengembalikan keadaan kami. Tolong dong doakan kepada Tuhanmu agar kami, ya, kembali seperti semula, nggak terbelenggu kayak gini. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya. Nah, maka turunlah ayat hingga tadi ya, inna ja'ana fi anaqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Nah, ternyata ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah itu padahal tadi sudah terbelenggu, sudah buta, gitu ya. Maksudnya nggak bisa melihat Rasul. Terus sudah didoain, akhirnya bisa balik.
Kira-kira ada yang beriman nggak? Ya, ternyata ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata ini menurut Ibnu Abbas sayangnya tidak seorang pun di antara orang-orang tadi yang lantas beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cerita ini penting karena nanti ya, akan ada statement dari Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan begitu bandelnya, begitu tertutupnya hati mereka. Sudah dihukum oleh Allah, sudah merasakan hukuman dunia, sudah disembuhkan, tetapi tidak ada satu orang pun yang beriman. Ya. Maka nanti Allah sebutkan sawaun alaihim, sama aja mereka diberi peringatan atau tidak. Gitu ya. Sampai ayat 10 itu. Ini kaitannya dengan sebab turun. Nah, dari sebab turun ini saja, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil pelajaran yang sangat penting dan bermakna dalam kehidupan. Satu, ya, terkait dengan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Ya, sejauh mana telinga kita saat kita mendengar Al-Quran? Apakah telinga kita merasa risih? Telinga ini tentunya tergerak dari hati. Apakah hati kita terganggu? Dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah, tentunya seharusnya ketika kita mendengar ayat-ayat Rasul, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati kita wajilat qulubuhum, hati kita tergerak untuk mengimaninya, untuk tahu maknanya. Hanya saja memang ada adabnya Mbak Ibu, ya, ada adabnya. Jika dalam sebuah majelis, sebuah keadaan di mana orang sibuk, ya, di mana orang sibuk, ya, jangan sampai Quran hanya dibunyikan tapi tidak didengarkan atau dicuekin. Nah, itu adabnya. Nah, jadi gimana? Ya, kalau misalnya orang lagi hektik, yang kita tidak sempat atau enggak apa ya, enggak bisa mendengar Al-Qur'an, ya jangan jadi gini, bukan nggak boleh nyetel Quran gitu ya. Maksudnya gini, jangan sampai hanya dibunyikan tapi dicuekin gitu. Nah, kalau ingin membunyikan Al-Quran, maka carilah suasana yang orang-orang bisa mendengarkan dengan baik. Itu kalau kita bagi yang membaca. Baik, nah ayat 34, kemarin sampai ayat berapa ya Mbak Nia ya? Ini sudah belum? Saya sekitaran 11-12 itu. Satu tema. Oh, satu tema. Oke, inna minal mursalin sudah ya. Ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Untuk apa? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum ya, agar memberikan peringatan kepada mereka. Ya. Nah, ini tadi ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Ini memperkuat tadi ya. Di apa Mbak Ibu? Di sabab nuzul tadi ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai saking sudah ndableknya mereka gitu ya. Maka Allah kasih penghalang yang berupa dinding ya. Baik dari belakang maupun dari depan mereka. Nah, ini penting, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Ketika kita membaca ayat-ayat terkait dengan ketentuan Allah terhadap orang-orang yang durhaka, kemudian Allah bilang mereka tertutup hatinya, maka kita jangan, loh kalau begitu, jangan nyalahin Allah gitu maksudnya. Jangan suudzon kepada Allah. Ya. Sekali lagi Ibu diulang. Kalau kita melihat ayat-ayat yang bermakna tentang ketentuan Allah terhadap kesesatan mereka, jangan bilang, nah itu kan sudah takdir dari Allah. Ya gimana bisa mau menghindar? Ya, gitu ya. Jangan bilang gitu. Kenapa? Allah menentukan seperti itu karena apa?
Karena ilmu Allah, ya, karena ilmu Allah, karena pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah apa? Ya, walaupun mereka diingetin berkali-kali tetap aja tertutup hatinya. Nah, makanya sudah menjadi hukuman bagi mereka untuk ya, tertutup hatinya. Jadi intinya kalau ibu membaca, mendengar kemurahan Allah tentang surga, maka apa yang kita katakan itu atas Rahman Rahim Allah, atas kemurahan Allah. Tapi kalau terkait dengan siksa, mari kita katakan bukan Allah kejam, tapi apa? Ya, itu adalah balasan setimpal dari perbuatan mereka dan atas keadilan Allah. Ini yang penting, ya. Baik. Ya, makanya wasawaun alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, siapa yang mempan diberi peringatan? Ini Ibu, kunci bertambahnya kuat iman dan hidayah, satu menjaga iman, terbuka dengan nasihat dan takut bermaksiat kepada Allah. Mana ayatnya? Ya, innama tunziru manittaba'a dzikra, mengikuti, dengar nasihat, ya, wa khasyar rahman, ya. Jadi terbuka dengan yang memberikan nasihat. Ya. Maka hati-hati ya Ibu kalau ditegur kemudian kita ngambek, kita pundung, ya Mas sebenarnya sama aja sama aku. Ya. Nah, perlu kita koreksi jika kita punya hati untuk berat menerima nasihat. Baik, ya. Ya 12 sudah ya Mbak ya? Sampai tema yang satu tema aja sih Ustazah. Satu tema. Baik, kalau begitu ya pelajaran yang kita petik sudah ya. Nah, kalau begitu ya, saya simpulkan saja yang di pelajaran lalu ya. Pelajaran dari 1 sampai 12 ya adalah tentang kemukjizatan Al-Quran dan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada sedikit pun keraguan dalam hati kita. Ya. Kemudian sendiri yang menutup hatinya padahal sudah ada bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, ya. Itu kesimpulan untuk subtema pertama. Sekarang ayo masuk subtema yang kedua, Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Nah, ini Qissatu Ashabil Qaryah. Jadi 13 sampai 27 insya Allah. Ashabul Qaryah. Ini ilustrasi ya, jangan bayangkan kayak persis seperti ini. Ya, ini juga ilustrasi. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, kaum kafir Mekah, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Ya. Wadrib lahum. Allah menyampaikan kepada Rasulullah agar disampaikan, ya, buatlah sebuah perumpamaan. Nah, ini Mbak Ibu, perumpamaan yang dimaksud di sini, ya, sebagian mayoritas bagian besar ulama mengatakan ini bukan berarti cerita kosong, tapi ya, perumpamaan di sini bukan perumpamaan peribahasa gitu ya, bukan contoh, tapi ini contoh realita. Ya. Baik, maka ini saya nukilkan dari pendapat Mufassir Ibnu Katsir ya. Menurut beliau, ini diriwayatkan dari beliau mengambil dari Ibnu Ishaq mengatakan ya bahwa
negeri tersebut adalah namanya Antokiyah atau Intokiyah. Ya, yang diberitakan oleh seorang raja, walaupun rajanya ini nggak tertulis dalam Quran, juga tidak bersumber dari hadis. Jadi nama ini tidak wajib dipercaya atau namanya pasti ini. Jadi intinya nama ini sebagai tambahan informasi. Kita fokus pada apa? Pada kisahnya, bukan pada nama. Ya. Kita fokus pada sebab Al-Quran juga tidak menyebutkan. Jadi yang diangkat oleh Al-Quran adalah kisahnya, bukan namanya. Maka ketika ada yang menyebut namanya, yaitu sebagai tambahan informasi saja. Tidak harus kita imani namanya mesti ini. Gitu. Sebab ada riwayat lain menyebutkan namanya lain. Ia adalah seorang penyembah berhala. Nah, kalau penyembah berhala, iya. Maka Allah mengutus kepadanya 3 orang rasul. Ketiga orang rasul itu bernama bla bla bla. Ini tambahan informasi sadik saduk ya. Tetapi raja itu mendustakan mereka. Bukan hanya rajanya, tapi juga rakyatnya. Ya. Ini wal qaryah Antokiyah fi ra'i jami'il mufassirin. Ya, disebut nama kampungnya ini Antokiyah ini menurut jami'al mufassirin, menurut mayoritas mufassir. Ya. Lanjutan ayatnya ya. Nih. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Iya, baik Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala memulai cerita tentang sebuah negeri. Negeri tadi adalah negeri yang penduduknya baik rajanya maupun rakyatnya penyembah berhala. Diturunkan kepada siapa, Ibu? Diceritakan kepada Rasulullah. Gitu kan? Untuk disampaikan kepada umatnya saat itu, ya. Nah, berarti kira-kira apa di antara hikmahnya? Berarti ini cerita-cerita atau keadaan yang mirip dengan yang engkau hadapi loh wahai Muhammad begitu. Ya. Ini ada umat dahulu juga mirip-mirip dengan umatmu sekarang. Maka beri peringatan agar ya, nasibnya tidak sama dengan yang akan kami ceritakan, yaitu Ashabul Qaryah. Gitu. Bagaimana ceritanya? Nah, Allah memulainya dengan id arsalna setelah wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Allah sebut ahal mursalun di sebuah desa. Tentunya kalau desa ya ada pimpinan desa, ada rakyat, ada aturan dan lain sebagainya, ada tempat, gitu kan? Dia ada sebuah daerah, entah desa, entah kota. Kalau di sini Korea memang desa kawasan lah, gitu ya. Ada penduduknya, ada penguasanya, ada aturannya, ada kesepakatan dan lain sebagainya. Nah, saking sayangnya Allah kepada mereka, ya, agar mereka mau beriman, maka Allah utus 3 utusan. Ya. Nah, tapi nih Bu, ya, utusan tersebut tidak langsung 3, ya. Nah, tidak langsung 3. Id arsalna ilaihi musnain. Ya. Id arsalna ilaihi musnain. Nih. Nah, jadi mengutus dulu berapa? 2 utusan. 2 utusan ini fakadzabuhuma didustakan dua-duanya. Ya. 2 utusan ini juga punya makna Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 orang, ya. Dengan 2 orang ini, ya, dengan 2 orang semoga yang satu saling menguatkan, saling menasehati dengan yang lainnya. Ya. Saling menasehati, saling menguatkan dalam berdakwah. Ternyata dua-duanya didustakan.
maka Allah utus lagi yang ketiga, fa'azzazna bitsalis, ya. Allah kuatkan lagi. Dari sini saja banyak pelajaran Mbak Ibu. Ya. Satu, diutusnya pada kampung tersebut oleh Allah dengan, ya, 2 utusan dulu, soalnya yang ketiga nyusul kan ya. Ya. Ini berarti bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Kedua, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh sesuatu yang wajib, ya, maka Allah kasih dulu siapa yang menuntun, siapa yang menjelaskan, ya, siapa yang memberikan kesadaran dan seterusnya. Maka Allah berikan utusan untuk menjelaskan, untuk memberi contoh. Ya. Nah, walaupun ternyata didustakan, ya, maka sekali lagi saking sayangnya Allah kepada hambanya, Allah turunkan lagi yang ketiga. Fa'azzazna bitsalis. Ibu-ibu, misalnya di kantor ibu, di ruangan ibu, ada utusan dari atasan 2 orang. Ya, 2 orang untuk menjelaskan job desk ibu diperkuat lagi, bla bla bla, gitu ya. Terus ada orang yang masih juga nggak mengikuti aturan itu, terus diutus lagi yang ketiga. Kira-kira kita sebagai staf, kira-kira merasa kebangetan nggak kalau sampai diutus 3 orang? Eh, Harusnya merasa begitu, gitu ya. Baik. Nah, ayat berikutnya faqalu inna ilaikum mursalun. Mereka berkata, inna ilaikum mursalun. Kami, wahai kaumku, sungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Kenapa Allah cantumkan ayat ini? Beberapa tafsir menjelaskan begini, Ibu-ibu. Seorang rasul, ya, itu Allah turunkan kepada kaumnya biasanya dikasih mukjizat. Nah, ketiga utusan ini, sebagian besar ulama mengatakan bukan nabi. Otomatis nggak dikasih mukjizat. Mukjizat itu kan dari kata ajaza, ajaza yu'jizu, mu'jiz itu yang melemahkan. Ya. Maksudnya apa? Yang melemahkan hujah mereka. Berarti kan yang menguatkan posisi kita, gitu kan? Nah, maka ya, di antara bentuk mukjizat dalam tanda petik ketiga rasul ini mereka mengatakan inna ilaikum mursalun. Ya. Ini di antara bentuk positioning yang menguatkan mereka, aku ini utusan loh kalau kamu percaya, gitu. Ya. Baik. Ini tentang kalimat inna ilaikum mursalun, ya, sebagai penguat positioning dirinya kalau rasul sebagai mukjizat. Kenapa? Ya, karena ketiganya ini menurut mayoritas mufasir mereka bukan para nabi. Nah, maka di sini siapa mereka? Ya. Menurut beberapa ulama, kedua rasul yang pertama adalah, ya, ini adalah siapa? Umatnya atau utusan. Nah, ini ya, ashabu Isa. Salah satu rusul min ashabi Isa alaihissalam al-hawariyin fakadzabuhum. Menurut tafsir Munir, ketiga itu adalah, ya, utusan dari Nabiullah Isa. Tuh, ya. Baik, ini penguatnya bukti bahwa bahwa dia adalah utusan Rasul inna ilaikum mursalun. Ya. Nih, sekali lagi mursalun ashabu Isa, ya, menurut para ulama. Nah, kemudian Allah juga jelaskan setelah mereka bilang, aku ini utusan loh, ya, wahai kaumku. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Ini jawaban mereka, silakan. Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Allah yang Maha Pengasih tidak pernah menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah berdusta." Nah, ini jawaban siapa? Penduduknya Penduduk ya. Korea. Ye.
Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu. Qalu mereka ma antum illa basyarum mislukum. Kami tidak lain hanyalah kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Berarti apa Mbak Ibu? Mereka mintanya utusan itu adalah di luar golongan kami. Gitu kan? Kamu juga sama aja dengan kami. Padahal ya di surah Al-An'am juga disebutkan, kalaupun toh diturunkan dari sisi malaikat, mereka ngeles lagi. Ya, mereka akan jawab, loh malaikat kok manusia kok suruh ngikutin malaikat, mana bisa? Mereka akan bilang begitu. Ya, padahal logikanya seorang utusan ya yang bisa ditiru sesuai dengan kebiasaan kaumnya, sehingga kaumnya mudah menirunya. Itulah kemurahan Allah berikutnya. Ya. Yang berikut, yang kedua, mari kita perhatikan kata-kata kaumnya. Ya. Ma'azalar Rahman. Mereka menyebut Ma'azalar Rahman. Ya, Allah yang Maha Pengasih tidak pernah menurunkan sesuatu apapun. Berarti, nah ini menurut penjelasan mufasir ya, kata Ma'azal Rahman yang diucapkan oleh kaum itu berarti sebenarnya mereka itu pernah mengakui Allah. Hanya saja mereka tertutup ya, dengan kesombongannya sehingga mereka menyembah berhala. Itu. Ya. Nah, in antum illa takdzibun, ya. Ini lanjutannya, ya. Kamu mah kata mereka, kalian para rasul ya, berdusta kepada kami. Nah, ini sudah apa namanya di antara sifat mereka kayak begitu seperti disebutkan di surat At-Taghabun. Faqalu abasyaru yahdunana, kata mereka, apakah manusia akan memberi petunjuk kepada kami? Ya, mereka minta dari golongan lain. Kalaupun tadi dikasih, akan ngeles lagi. Nah, kemudian Allah sambung dengan apa jawaban para rasul? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka para rasul berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami benar-benar para utusannya kepadamu. Ya, berarti dikuatkan kembali ya, Mbak Ibu, yang tadi sudah bilang, ya, yang tadi sudah bilang, inna ilaikum mursalun di ayat 14, ya. Nah, ini dia bilang lagi, mereka bilang lagi, menyampaikan lagi, masih nggak percaya, wahai kaumku. Ya, kalau kamu nggak tahu, Allah tahu kok, pasti Allah tahu bahwa inna ilaikum lamur la, ini kalimat taukid, ada tuh taukid. La di sini ini hati-hati ya Mbak Ibu ya, ini dalam bab tajwid, ini lam pendek ya Mbak Ibu ya. Ya, ini di bab tajwid, lam ini jangan sampai kebaca panjang. Kenapa? Kalau ibu baca panjang, artinya berubah berlawanan. Kalau ibu baca la mursalun, berarti Allah tidak. Ya. Inna ilaikum la mursalun, bukan. Gitu. Bukan utusan. Meniadakan, menafikan kalau lanya dibaca panjang. Berbeda banget dengan kalau dibaca pendek. Artinya apa? Menguatkan. Ya. Benar-benar sesungguhnya. Nah, maka dalam tata bahasa Arab disebut ada taukid. Ya. Huruf untuk memperkuat. Maka jangan dibaca panjang. Bahaya kalau dibaca panjang. Ya. Baik, diperkuat lagi oleh para rasul tadi. Ya, kalau kalian nggak percaya, ya, Allah tahu kok, kalian kan juga tadi menyebut Rahman. Allah tahu kalau kami ini adalah, ya, jadi membawa nama Allah agar mereka dipercaya bahwa mereka adalah para rasul. Baik. Kemudian diperkuat lagi dengan wa ma 'alaina illal balagul mubin. Adapun kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Heeh, ya.
Ini yang disampaikan oleh para utusan, sesungguhnya tugas kami hanyalah menyampaikan risalah yang diamanahkan kepada kami untuk kalian. Ya, apabila kalian mentaatinya, maka bagi kalian adalah kebahagiaan. Dan jika kalian tidak memperkenalkannya, maka kalian akan mengetahui akibat dari penolakan itu. Ya. Nah, begitulah itu juga tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaumnya. Ya. Jadi kisah ini pun juga sebagian ulama mengatakan memberi eh, penguat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu adalah orang-orang yang sejenis umatmu, kurang lebih gitu ya. Mereka bandel, udah diutus bla bla tuh dua tiga, ya. Udah menjelaskan bahwa mereka adalah Rasul, tetap aja didustakan. Ya. Nah, mereka menjawab lagi. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka, penduduk negeri, menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami merajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami." Nah, coba Mbak Ibu udah diingetin ya. Malah jawabnya, gara-gara kamu datang nih kami jadi malang. Kalau Hmm. kalian nggak pergi, ya, akan kami siksa kamu. Rojam. Rojam tahu kan Ibu ya? Dirajam itu dilempari batu hingga mati. Matinya pelan-pelan. Ya. Lanarjumannakum. Ya. Masya Allah. Naudzubillah ya. Walayamassannakum minna. Ini lanya ini ya. Ini menggunakan mereka sama Allah nih. Kita dikasih tahu mereka menggunakan la tadi ya. La pendek ya. Jangan dibaca panjang lagi ya. Inilah pendek, lanarjumannakum juga lah pendek lagi. Ini artinya taukid mereka benar-benar akan kami rajam kalian loh, gitu kata kaumnya. Benar-benar akan kami siksa kalian loh, gitu ya. Kalau ibu baca lah berarti enggak akan menyiksa, lah ya, enggak akan merajam gitu, ya. Nah, ya, ini keluhan mereka. Jadi mereka menganggap datangnya Rasul justru malah menyebabkan keburukan. Ya. Nah, baik ya. Masya Allah, naudzubillah ya. Walayamassannakum minna adzabun alim, dan mereka mengancam para rasul dengan dirajam atau disiksa. Sebagian ulama mengatakan sampai dibunuh. Gitu. Baik, la illam tantahu lanarjumannakum, ya, melempari si terhukum dengan batu, ya, merajam oleh kata-kata. Jadi ada dua versi penafsiran. Ada yang mengatakan mencaci maki dengan lisan, tapi ada juga yang mengatakan benar-benar dengan batu seperti merajam dalam bab fikih. Ya. Wa yamassannakum min adzabun alim, dan pasti akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya. Ini baik. Ini ancaman siapa Ibu? Ancaman kaumnya. Nah, sekarang maka para utusan mereka berkata kepada kaumnya, ya, lewat lisan Allah apa? Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka, para rasul, berkata, "Kemalangan kamu itu akibat perbuatan kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan, lalu kamu menjadi malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas." Nah, setelah tadi ngancem ya Mbak Ibu ya, kemudian dijelasin dong sebagai Rasul, jelasin. Wahai kaumku, nggak begitu loh sebenarnya. Kalau kalian dapat kemalangan, ya, itu sebenarnya karena perbuatan kalian sendiri, ya, bukan karena kami. Ya, dijelasin oleh Rasul. A'in dzukirtum, apakah karena kamu diberi peringatan, ya?
bal antum qaumun musrifun, terus kalian jadi hancur, jadi binasa, jadi dapat petaka, ya enggak, itu karena perbuatan kalian sendiri. Tapi ya karena kalian bandel maka ya kalian itu digolongkan oleh Allah menjadi kaum yang musrifun, melampaui batas. Jadi kalian dapat musibah itu karena kalian sudah melampaui batas. Ya, baik. Ya. Nah, in dzukirtum bal antum qaumun musrifun, ya, yakni karena kami memberi peringatan kepada kalian dan memerintahkan kalian agar mengesahkan Allah, ya. Lalu kalian membalas kami dengan ucapan seperti itu, ya, maka ya kalian itu sudah termasuk melampaui batas, gitu. Ya. Nah, ini juga sebagaimana dan banyak atau sering terulang kayak gitu sebagaimana dikisahkan oleh Allah di surah Al-A'raf, surah An-Naml, ya. Maka di sini mufasir menjelaskan hadza mauqif musyabah li mauqif Fir'aun. Dulu kaum Fir'aun juga begitu, Ibu. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Mereka mengatakan kaumnya Fir'aun, ya. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, nah ini mah karena kami, gitu. Tapi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tapi kalau mereka dapat musibah, mereka lemparkan ke siapa? Ah, ini nah gara-gara Nabi Musa, gara-gara Musa, kata mereka begitu. Ya. Nah, juga kaum Nabi Soleh. Wa mumathil li mauqif qaumi Soleh. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Kaum Nabi Soleh juga bilang kayak gitu. Ini musibah kami ini karena engkau dan para pengikutmu. Ya. Nah, Nabi Soleh mengatakan qala ta'irukum indallah. Karena perbuatan kamu maka kamu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kondisi perjuangan, ya. Perjuangan para utusan dan pembangkangan kaumnya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nanti banyak pelajaran di antara kisah itu, kita tuntasin dulu ya. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datanglah dengan bergegas dari ujung kota seorang laki-laki. Dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah para rasul itu." Ya, ternyata Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Ada seorang yang sudah beriman, ya. Ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a wa Habib bin Musa An-Najjar. Sekali lagi ini terkait dengan nama, ada yang menyebut ini Habib bin Musa An-Najjar namanya. Walaupun terkait dengan nama tidak harus diyakini, yang perlu diyakini adalah kisahnya. Karena qad amana bi rusul ashabi Musa. Nah, Habib bin Musa An-Najjar ini sudah beriman, ya, dengan risalah Nabi Isa. Dan posisinya wa manzilahu bi aqsal balad au ab'ad mawadi'uha. Posisi rumahnya itu jauh dari kota, ya. Nah, menurut Imam Qatadah karena ya'budullah fi ghor. Beliau ini beribadah di ghor. Ghor itu gua. Falamma sami'a bi khabari rusul ja'a yas'a. Ya. Zaman itu Mbak Ibu bayangkan, kalau punya iman dan nggak aman, dia menjaga keimanannya ngumpet-ngumpet sampai di gua. Ya, maka di antara kisah yang sangat spektakuler adalah Ashabul Kahfi. Ini juga semisal dengannya. Walaupun tidak sampai menjadi disebut pemuda Kahfi. Karena ya'budullah fi ghor. Beliau ini Habib bin Musa An-Najjar menyembah Allah beribadah di gua. Falamma sami'a bi khabari rusul, saking senangnya. Tadinya kan nggak berani seorang diri dan itu dibolehkan. Kalau sekiranya nggak mampu dan keluar membinasakan diri, maka dibolehkan oleh Allah mengurung diri agar imannya selamat. Tapi ya karena semangat dakwahnya luar biasa dan mendengar ada temannya, datanglah 3 rasul, maka ja'a yas'a. Nah, akhirnya keluar dari gua, ya. Dan dengan semangat, dengan terburu-buru, ya, berlari ayastaddu adwan lima sami'a bi takdzibil qaumi lirrusul,
saking panas hatinya, mendengar pengingkaran kaumnya terhadap Rasul, maka dia keluar dari gua dan berusaha untuk memberikan penjelasan, menyadarkan kaumnya. Ya, apa kata beliau? Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Ittabi'ul mursalin. Kalau kamu punya akal, ikuti para rasul itu. Ya. Ini ilustrasi ya Mbak Ibu ya. Dia lari keluar dari goa, ya. Ya, ini Ibu. Wa ma'a dzalika hadza lam yukshaf al-Qur'an an ismihi, enggak disebut namanya, ya. Juga dari mana, yang penting wasifah lal mausuf, yang penting adalah sifatnya, bukan orangnya. Wa dzatal musamma lal ism, yang penting adalah yang disebut bukan namanya. Gitu ya. Ini juga terkisah di kisah siapa Ibu? Fir'aun. Fir'aun di kisah apa namanya, perjuangan Nabiullah Musa di depan Firaun, ada salah seorang juga mirip dengan kisah Firaun. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah. Ada salah seorang laki-laki beriman, ya, min ali Firaun, bahkan di antara keluarga besar Firaun yang menutupi, menyembunyikan imannya. Dia bilang apa? Wahai kaumku, ataqtuluna rajulan, emang kalian mau membunuh seseorang, yakni Nabi Musa, ayyaqula rabbiya Allah, yang dia itu menganjurkan atau memerintahkan untuk mengatakan Allah sebagai Rabbku. Padahal juga sudah datang bukti-bukti yang nyata dari mereka. Ini padanan orang laki-laki tadi, ya, dari saat atau di masa Nabi Musa di hadapan Firaun. Nah, orang laki-laki tadi mengatakan, wa iyyaku kadiban fa'li kadibuh. Kalau Musa ini atau dia dusta, maka urusannya fa'ali kadibuh. Ya, urusannya pada dia. Tapi kalau dia benar, yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Ya, kebenaran itu akan kalian rasakan semuanya kenikmatannya. Gitu. Ya. Artinya, ya, Allah memberikan cerita kepada kita, ada loh orang-orang yang semisal kayak gini. Zaman Firaun juga ada, zaman Isa juga ada. Artinya apa? Ya, dakwah itu, ya, perjuangannya seperti ini. Ya. Dakwah untuk menegakkan kebenaran, untuk menjaga keimanan, itu kurang lebih seperti yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Maka kita yang di Indonesia yang sudah nikmat, sholat juga tersedia di mana-mana, nggak pakai ngumpet di goa. Ya, di mana-mana disediakan taklim, disediakan majelis, ada sarananya. Kurang nikmat apa? Nah, ini juga kata dia, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan dalam berdakwah kepadamu. Mereka para utusan adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, ini kata siapa Ibu? Satu orang yang ngumpet tadi ya, kemudian keluar untuk memberi penyadaran kepada teman-teman penduduknya. Nah, juga masih kata orang tadi, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa alasanku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanyalah kepadanya lah kamu akan dikembalikan? Baik. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a. لا تغني إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Mengapa aku harus mengambil sembahan-sembahan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Iya, ini masih perkataan siapa Mbak Ibu? Yang lari Orang tadi. tadi tadi, ya, orang yang keluar, orang yang ingin membela, ya, membela kaumnya dari kemusyrikan, dari penyembahan berhala, menyelamatkan, ya.
Nih aku, kenapa aku beribadah? Ya karena aku yakin bahwa Allah itu yang menyelamatkanku, yang menciptakanku, dan kepadanya aku kembali. Ya. Ngapain aku harus nyembah yang lainnya pada Allah? Ya. Kalau aku dapat musibah, dia nggak bisa nolong aku. Ya. Kalau aku perlu juga dia nggak bisa memberikan apa-apa kepadaku. Ya. Nah, yang di sini penting, Bapak Ibu, kita berikan penjelasan secara logik kepada kaum. Jadi, cara berdakwah di antaranya adalah memberikan penjelasan ya, secara logik. Kita buka akal mereka. Ya. Baik. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau aku nggak menyembah Allah ya, Sesungguhnya aku jika berbuat begitu, pasti berada dalam kesesatan yang nyata. ya masih Mmm, penjelasan, penyadaran dari seorang tadi. mhm. Ya. Nah, in Inni amantu birabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuanku. Ya, inni amantu birabbikum fasma'un. Jadi setelah dijelasin di antara tugas pendakwah, ya, pemberi peringatan, memberikan penjelasan yang membuka akal mereka. Kemudian berstatement ya tentang keimanan mereka. Inni amantu birabbikum. Kemudian memberikan pesan. Ya. Nah ini, ada sebuah riwayat, annahu lamma qala dzalika wathabu alaihi watbatan rajulun wahid faqataluhu. Walam yakun lahu ahad yamna'an nah, setelah itu diceritakan di sini, setelah mengatakan begini, maka dibunuhlah dia. Faqataluhu, dibunuh. Ya. Ja'alu yarjumunahu bil hijarah. Ada yang mengatakan dirajam, dilempari batu. Wa huwa yaqul Allahumma hdi qaumi. Dan saat dilemparin itu dia mengatakan Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku fa innahum la ya'lamun. Ya, sesungguhnya mereka nggak mau beriman. Falam yazalu bi hatta mata rahimahullah. Masih juga dilemparin. Sudah didoakan seperti itu masih juga dilemparin oleh mereka sampai Allah mencabut nyawanya. Wa kana min hubbihi lihidayatihim, karena saking dahsyatnya perjuangan seorang laki-laki itu dalam menyadarkan kaumnya sampai mengorbankan nyawanya, fisiknya dan segala macam yang dia miliki, maka Allah katakan qila dkhulil jannah, ya. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dikatakan kepadanya, "Masuklah surga." Dia laki-laki itu berkata, "Aduhai sekiranya kaumku mengetahui." Ya. Aku Qaumi sih pengen ya'lamun masuk. mengetahui apa? Mhm, Mengetahui pahala-pahala ampunan dari ya. mmm, Mengetahui apa? Mengampuniku dan mengampuniku dan menjadikanku menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. dimuliakan. Ya, ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bagaimana Tuhanku mengampuniku, menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah, ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah takriman lima ba'da qatrihi, ya. Allah ini kan yang bilang begini siapa? Yang bilang begini orang yang dibunuh tadi kan Ibu ya? Yang lari terus ternyata akhirnya Heeh, meninggal ya Ustazah? betul. Mmm, Dia bilangnya apa? Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Andaikan saja ya mhm. kaumku tahu betapa enaknya balasan ya. Balasan yang aku rasakan berupa apa? Nih, berupa maghfirah, ghafaroli. Yang kedua, mukromin. Nih ya, yang diabadikan oleh Allah. Sampai kalimat dia diabadikan oleh Allah. Sebagai apa? Takriman, pemuliaan Allah terhadapnya setelah ba'da qatlihi. Nah, dikatakan Allah, udkhulil jannah, masuklah
ke surga listishhadika fi sabili i'lanil haq, karena kesyahidanmu dalam rangka membela kebenaran dalam iman. Fadakhalaha wa huwa yarzuqu fiha falamma ayana na'imuha qala ya laita qaumi ya'lamun bima ali wa husnu hali wa hamidu akibati. Alangkah indahnya kalau kaumku tahu balasan kemuliaanku dengan tempat rizki dan dengan segala kebaikan yang aku nikmati. Fayu'minu misla imani, maka alangkah senangnya, alangkah indahnya kalau mereka beriman seperti imanku. Fayasiru ila misri ma ana fihi min na'im, kemudian mereka mendapatkan kenikmatan seperti yang aku rasakan. Ya, nih sudah masuk surga masih ingat kaumnya. Sudah dikasih kenikmatan, masih ingat kaumnya. Nah, gitu ya. Nah, kalimat terakhir nih dahsyat Ibu. Qala Qatadah. La talqa'al mu'min illa nasihan. Kalau orang mukmin bertemu, ya, harusnya tidak terlepas dari saling menasehati dalam keimanan. Kayak orang tadi, ya. La talqahu wasyan, dan orang mukmin tidak selayaknya bertemu untuk saling menipu atau berbohong. Jadi, ya, mengambil pelajaran tadi sangat dahsyat Ibu yang dirahmati oleh Allah. Apa pelajaran ini? Banyak banget pelajarannya, ada 12 ya. Nah, saya ambil singkatnya saja. Pelajaran penting dari kisah tersebut. Ya, apa Mbak Ibu? Jelas sekali perintah Allah kepada kita semuanya yang masih punya iman, yang masih punya lisan, yang masih punya tangan ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, dan pentingnya untuk kemuliaan manusia di dunia akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ya. Maka ayo kita masih punya, alhamdulillah Allah jaga keimanan kita punya lisan, kita punya tangan untuk menyampaikan kebaikan, untuk mencegah kemungkaran sebagaimana dilakukan oleh tadi 3 utusan dan 1 orang yang memperjuangkan sampai nyawanya gitu ya. Yang kedua, al-haq perlu diperjuangkan. Ya. Tadi berjuang Masya Allah sampai nyawanya, dan juga perlu kesabaran, diolok-olok. Sangat mungkin kita ngingetin orang, nah, sok tahu mah, sok alim mah dia. Dan sebaliknya, kalau kita diingatkan tadi, ya, mari kita ingat ayat sebelumnya. Innama tunziru manittaba'adz dzikra wa khasyar rahman. Jangan melihat yang mengingatkan. Ya. Di surah Yasin disebutkan, sebab orang yang bisa menerima peringatan itu siapa? Ya orang yang terbuka terhadap nasihat. Ya, nggak memandang siapa yang nasihati. Ketiga, di antara sifat dai itu apa? Mengetahui medan dakwah dengan baik. Nah, kayak tadi 3 orang itu diutus sesuai dengan kaumnya dan sudah tahu medan-medannya dengan bahasanya, dengan letaknya, dengan budayanya, ya, dengan bahasanya. Tapi juga mereka tetap didustakan. Ilmu yang cukup sudah menjelaskan tentang keimanan. Usaha maksimal kurang maksimal. Sudah Allah tunjukkan ya, usaha mereka semaksimal mungkin. Berani memperjuangkan keimanan walau dengan kematian. Sebagaimana Ashabul Ukhdud. Masih ingat Ibu cerita Ashabul Ukhdud? Kalau ini cerita ini Ashabul Qaryah. Ada lagi Ashabul Ukhdud. Di surah apa? Al-Buruj. Ya? Yang sampai dibunuh, dinaikkan tebing, turun juga, dijatuhin dari tebing nggak mati juga, ditenggelamin di laut nggak mati juga, ya. Serdadunya saja yang mati, dia nggak mati juga, ya. Ditembak nggak mati juga, ya. Akhirnya apa? Kumpulin seluruh penduduk, kemudian malah dia ngasih tahu kalau kamu mau membunuh aku, ya, sebutlah nama Allah, ya, Bismi Rabbil Gulam, sebutlah nama Allah, kemudian baru aku akan bisa mati benar. Setelah dikumpulin seluruh penduduk, kemudian dia disalib, ya. Yang mau nembak menyebut nama Allah. Setelah tertembak, ya, terpanah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Rob dari anak ini, gulam ini, maka matilah dia. Nah, saat mati apa yang dilakukan Ibu? Orang-orang yang tadinya ngumpet-ngumpet langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saat itu marahlah raja, kemudian bikin parit, paritnya diisi dengan api, seluruh rakyatnya dimasukkan, dibakar di situ. Nah, itu ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Mereka duduk-duduk di atasnya melihat rakyatnya yang terbakar. Iman, iman. Nah, ada satu bayi yang digendong oleh ibunya. Ibunya ragu-ragu, aku mau jebur enggak ya? Jebur enggak ya? Nah, bayi itu langsung bicara, jeburlah ibu, kita dalam kebenaran. Jeburlah dengan bayinya. Ya, itu di surah Al-Buruj yang semisal di kita ashabul qaryah. 4, iman terbukti dengan kuatnya menghadapi ujian. Ya. Dan terakhir, janji Allah terhadap pembela dan pejuang kebenaran pasti akan terbukti. Tadi apa Ibu buktinya? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maghfirah dari Allah dan kemuliaan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran kita hari ini yang bisa kita kaji. Semoga yang sedikit ini menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan kita terhadap ayat-ayat Allah dan bisa mengambil semua pelajaran yang sudah dan telah kita pelajari sehingga meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang salah mohon dimaafkan, semoga Allah juga maafkan. Jika ada yang benar, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.